Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai hukum jaminan dalam perbankan dan bisnis syariah. Langsung saja pemateri yang pertama yaitu Helianti. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helianti, saya dari kelas A MBS Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian jaminan dalam Islam atau kafalah. Kalian sudah tahu belum pengertian jaminan dalam Islam atau kafalah? Nah, kalau kalian masih kepo, pengen tahu, mari simak videonya. Pengertian jaminan dalam Islam atau kafalah. Jaminan dalam Islam disebut dengan kafalah. Kafalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu kafala, artinya menanggung. Kafalah juga merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab. Akad kafalah ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungan yang biasa digunakan atau dijalankan oleh perusahaan atau lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lain sebagainya. Nah, dapat dipahami bahwasannya kafalah sama halnya dengan jaminan, tangguhan, garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang menjaminkan memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada pihak yang meminjamkan. Jaminan ini didasari oleh adanya keyakinan bahwa yang berhutang dapat mengembalikan atau menunaikan kewajibannya. Nah, syarat dan rukun kafalah. Syarat dan rukun kafalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, pihak penjamin atau kafil. Pihak penjamin atau kafil yaitu balig, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungannya kafalah tersebut. Nah, yang kedua, orang yang berhutang asli makbul anhu, yaitu sanggup mengembalikan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dikenal oleh penjamin. Nah, yang ketiga, pihak orang yang berpiutang, yaitu mafullahu. Nah, diketahui identitas dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Nah, yang terakhir, objek penjamin, maful bih, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariat diharamkan. Menurut Salim Hais, hukum jaminan memiliki beberapa asas, yaitu asas publikat, bahwa semua hak harus didaftarkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut merupakan benda jaminan. Dan yang kedua, asas spesialitas, benda yang dibebani hak jaminan ditunjuk secara khusus. Dan yang ketiga, asas tidak dapat dibagi-bagi. Walaupun hutang sudah dilunasi sebagian, barang jaminan tidak bisa diambil sebagian, hanya boleh diambil ketika semua hutang sudah lunas. Dan yang keempat, asas imbezisling, barang jaminan harus ada pada penerima gadai. Nah, yang terakhir, asas horizontal, bangunan dan tanah bukan merupakan kesatuan. Jaminan memiliki dua macam menurut sifatnya, yakni jaminan khusus dan jaminan umum. Jaminan yang umum sudah terbentuk dan ditentukan oleh undang-undang, sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian antara bank dengan pemilik jaminan atau antara bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Nah, selanjutnya, landasan hukum jaminan dalam Islam atau kafalah. Nah, landasan hukum jaminan dalam Islam atau kafalah terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu pun berseru, kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya memperoleh bahan makanan seberat benta unta
dan aku menjaminnya terhadapnya. Nah, selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Nah, menurut ijma ulama kapalah dibolehkan karena yang pertama, kapalah dapat membantu meringankan beban debitur. Contohnya, jika debitur tidak bisa membayar utangnya, maka jaminan dapat membantu membayarnya melalui kesepakatan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kapalah dapat membantu kreditur. Karena adanya jaminan kreditur, tidak lagi khawatir bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya. Dalam kaidah fikih pun, bermuamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil muamalati al-ibaha ila yadu dalilan ala tahrimiha. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang berikut ini merupakan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang hukum penjaminan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1, yaitu dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan jaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial, yaitu agar suatu barang tertentu terjamin kualitas kuantitasnya secara finansial untuk diberikan kepada penerima jaminan itu. Dan yang selanjutnya itu penjaminan syariah, yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial dan terjamin kepada penerima. Ya, dan jaminan ini harus sesuai dengan berdasarkan prinsip syariat Islam, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu prinsip syariah. Prinsip syariah ini prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tertentu. Dan yang selanjutnya penjaminan ulang. Penjaminan ulang ini adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan dan penjaminan. Terus yang selanjutnya penjaminan ulang syariah, yaitu kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan, penjaminan syariah, dan undang-undang. Dan yang selanjutnya itu lembaga penjaminan, yaitu perusahaan menjamin, perusahaan penjaminan syariah, terus perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan seperti itu. Dan masih banyak tentang undang-undang penjaminan ini. Dan adapun bagian kedua, ruang lingkup pasal 4, yaitu usaha penjaminan. Di sini meliputi penjaminan kredit, pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti itu. Dan penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai antil. Di sini pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya, dan penjaminan kredit atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara, seperti itu. Dan yang selanjutnya, selain usaha penjaminan sebagai dimaksud tadi ayat 1, perusahaan penjaminan dapat melakukan yang pertama penjaminan atas surat utang, dan yang kedua penjaminan pembelian barang secara angsuran. Yang ketiga penjaminan transaksi gadang, penjaminan pengadaan barang dan atau jasa, atau bisa disebut surety bond, seperti itu. Dan yang selanjutnya tentang usaha penjaminan
Di sini usaha penjaminan sebagaimana yang dimaksud tadi ayat 1 dan ayat 2 yang dilakukan oleh perusahaan menjamin syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Jadi penjaminan di sini harus sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan di dalam syariah Islam. Di sini sudah disebutkan dengan jelas yaitu sesuai dengan syariat Islam, yaitu harus sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam seperti itu. Yang kedua yaitu dalam melakukan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, yaitu perusahaan menjamin perusahaan penjaminan syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasinya seperti itu. Jadi tidak hanya mendukung satu usaha tersebut, namun di sini itu mencakup semua usaha-usaha dari yang kecil sampai menengah ke atas seperti itu. Dan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan lembaga penjaminan milik pemerintah tersebut seperti itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai bentuk jaminan dalam lembaga keuangan dan bisnis syariah. Nah, yang pertama, saya akan mencoba memaparkan mengenai bentuk jaminan dalam lembaga keuangan syariah. Bagaimana bentuk jaminan dalam lembaga keuangan syariah? Jaminan dalam lembaga keuangan ini biasanya digunakan pada akad murabahah, mudorobah, ijaroh, akad rahan, dan akad lainnya. Nah, ini digunakan sebagai tanggungan untuk nasabah. Nah, lembaga keuangan akan melanjutkan pembiayaan ketika si nasabah sudah memberikan jaminan yang layak. Karena ketika lembaga keuangan melakukan pembiayaan, maka akan banyak sekali muncul resiko-resiko, diantaranya kredit macet dan lain sebagainya. Nah, disitulah penting adanya dengan yang namanya jaminan. Materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk jaminan dalam bisnis syariah, di mana jaminan dalam bisnis syariah pun tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Bentuk jaminan dalam bisnis syariah ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi Badan Hukum yang bergerak di bidang kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah. Dalam penjaminan bisnis ini terdapat UUS, yaitu Unit Usaha Syariah. Unit ini adalah unit kerja dari perusahaan penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada imbal jasa kapalah yang disingkat menjadi IJK, yang merupakan sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan penjaminan dari terjamin. Nah, jadi IJK ini merupakan sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan penjaminan. Kalau menurut saya ini tuh maksudnya adalah bahwa dalam penjaminan ini ada biaya pemeliharaan dan penjagaan. Nah, jadi IJK di sini adalah uang yang diterima sebagai bentuk terima kasih atas pemeliharaan dan penjagaan atau biaya pemeliharaan dan penjagaan. Tujuan usaha penjaminan dalam terdapat pada pasal 3, yaitu diantaranya yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa mendukung dan meningkatkan perekonomian usaha-usaha mikro dan meningkatkan akses bagi dunia usaha. Selanjutnya yaitu hukum atas upah kapalah atau jaminan. Nah, menurut Mustafa Abdullah Al-Hamsyari bahwa beliau mengutip dari Imam Syafi'i. Nah, bahwa pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah pada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok atau riswah, tetapi dianggap sebagai upah. Nah, upah kapalah ini diperbolehkan sebagai biaya penjagaan pemeliharaan, asalkan upah ini sesuai dengan konteks harta tersebut. Nah, dan juga sesuai dengan prinsip syariah.
Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Nur Ajijah, teman saya Helianti, dan Puji Ramdhani. Mohon maaf atas segala kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.